Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD A2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami dengan judul Hypertension Without Complication. Adapun anggota kami bisa dilihat dari slide berikut. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. Hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular yang banyak ditemukan di dunia. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana adanya peningkatan tekanan darah, di mana tekanan darah sistolik berada di atas batas normal, yaitu lebih dari 140 mm air raksa, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Menurut data WHO, secara global diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa yang berusia 30-79 tahun menderita hipertensi. Berdasarkan Riskesdas, prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah yang dilakukan pada orang berusia di atas 18 tahun di Indonesia didapatkan adanya peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2013 ditemukan prevalensinya 25,8%, lalu meningkat secara signifikan pada tahun 2018 sebanyak 34,1%. Berdasarkan hal tersebut, hipertensi juga dikatakan sebagai silent killer karena seringkali tidak menimbulkan gejala dan cenderung tidak terkontrol. Namun tekanan darah tinggi yang terus-menerus dapat menyebabkan berbagai komplikasi hingga kematian mendadak. Maka dari itu hipertensi perlu dikontrol dan dikendalikan. Baik, sekian dari saya. Next slide. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan saya Budi dan Kaudiarta dengan 3 digit terakhir 101. Di sini pengendalian hipertensi dapat dilakukan dengan menerapkan konsep family medicine atau konsep kedokteran keluarga. Di sini konsep kedokteran keluarga sini merupakan ilmu kedokteran yang mencakup seluruh ilmu kedokteran yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh dan berkelanjutan pada kesehatan individu, keluarga, masyarakat dengan memperhatikan berbagai faktor seperti ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kemudian penerapan dari pelayanan kedokteran keluarga dilakukan berdasarkan evidence-based medicine pada pasien dengan mengidentifikasi faktor risiko, masalah klinis, serta penata laksanaan dari pasien berdasarkan kerangka penyelesaian masalah pasien dengan pendekatan patient center dan family approach. Next slide. Baik, di sini kemudian rumus masalahnya itu bagaimana definisi epidemiologi, etiologi, faktor risiko, tanda dan gejala dari penyakit hipertensi. Kemudian bagaimana menentukan diagnosis dan diagnosis banding dari penyakit hipertensi, serta bagaimana interaksi keluarga, dampak keluarga, dan pendekatan kedokteran keluarga dari penyakit hipertensi. Baik, sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Niputu Sri Indrani Rimita dengan NIM 042 akan melanjutkan presentasi dari bab 2, yaitu pertama adalah mengenai definisi dari hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi tekanan darah arteri yang tidak normal, yang mana berdasarkan konsensus penata laksanaan hipertensi 2021, bahwa hipertensi ditegakkan bila tekanan darah sistolik atau TDS lebih dari sama dengan 140 mm Hg, dan atau tekanan darah diastolik atau TDD lebih dari sama dengan 90 mm Hg pada pengukuran di fasilitas layanan kesehatan atau klinik. Meskipun standar baku utama dalam menegakkan diagnosis hipertensi adalah hasil pengukuran tekanan darah di klinik, pengukuran tekanan darah pasien secara mandiri di luar klinik sudah mulai dilakukan hingga saat ini. Pemeriksaan ini berupa ABPM atau Ambulatory Blood Pressure Measurement dan Home Blood Pressure Measurement atau HBPM. Adapun klasifikasi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah di klinik dapat dilihat pada slide, itu diklasifikasikan menjadi normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1 dan juga hipertensi derajat 2 dengan tekanan darah sistolik dan juga tekanan darah diastolik yang dapat dilihat pada tabel. Next. Berikutnya mengenai epidemiologi, bahwa hipertensi disebut sebagai masalah utama dari kesehatan masyarakat karena tingginya prevalensi di seluruh dunia. Sekitar 12,8% dari total semua kematian tahunan atau 7,5 juta kematian di seluruh dunia terjadi karena tekanan darah tinggi. Di samping itu, literatur juga menunjukkan bahwa sebanyak 45% dari populasi orang dewasa atau lebih dari 1 miliar orang dewasa di seluruh dunia memiliki hipertensi. Secara nasional, prevalensi hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas mengalami peningkatan drastis, yaitu 34,1% pada tahun 2018 dibandingkan 27,8% yang tercatat pada tahun 2013. Menurut studi lain, yaitu studi Kurnianto et al. Tahun 2020, yang menggunakan remaja berusia 13 hingga 18 tahun, bahwa prevalensi hipertensi dan tekanan darah tinggi di kalangan remaja Indonesia adalah 8% dan juga 12,2%. Baik, bisa dilanjutkan.
Baik, perkenalkan saya Dewa Yuni Pangestu dengan kajian terakhir 032 akan menjelaskan mengenai etiologi dari hipertensi. Nah, hipertensi itu dibagi ada dua penyebab, yaitu hipertensi primer atau esensial, dan hipertensi sekunder atau non-esensial. Nah, hipertensi primer itu adalah hipertensi yang penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik, bisa dikaitkan dengan faktor gaya hidup yang inaktif dan pola makan tertentu, biasanya terjadi pada 90% penderita hipertensi. Nah, untuk hipertensi sekunder itu hipertensi yang penyebabnya telah diketahui seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau pemakaian obat tertentu. Sering terjadi pada 1-10% dari penderita hipertensi. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Richard dengan 3 digit terakhir 141. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor risiko. Jadi untuk hipertensi sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Untuk yang dapat diubah secara umum berhubungan dengan pola hidup seperti merokok, diet rendah serat, dislipidemia, konsumsi garam berlebih, kekurangan aktivitas fisik, stres, berat badan, dan konsumsi alkohol. Lalu yang tidak dapat dirubah misalnya seperti usia, jenis kelamin, dan faktor genetik. Perkenalkan, nama saya Feni Cornelia dengan 3 digit NIM terakhir 181. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala dari hipertensi. Untuk tanda yang ditemukan pada pasien hipertensi sendiri adalah ketika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Dan ditemukan juga inorgan damage pada pasien dengan hipertensif emergency, seperti diantaranya ensefalopati, diseksi aorta, diseksi karotid, dan infark miokardia. Kemudian untuk gejala dari hipertensi sendiri umumnya simptomatik, akan tetapi ada beberapa kasus ditemukan gejala pada pasien hipertensi meliputi sesak dada, jantung berdebar, sakit punggung, sembelit, dan penglihatan berkurang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Adidana Jayadiatmika dengan 3 digit yang terakhir 221. Jadi menginjak pada diagnosis hipertensi. Jadi untuk diagnosis dari hipertensi ini sendiri dapat kita tegakkan melalui beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama tentunya adalah anamnesis yang bertujuan untuk menggali informasi secara medis tentunya. Yang pertama kita perlu menggali informasi terkait tanda dan gejala seperti yang sudah dijelaskan oleh Feni tadi sebelumnya. Kemudian kita juga perlu menggali informasi di sini terkait riwayat konsumsi obat-obatan, golongan NSAID sendiri. Kemudian kita juga di sini perlu menggali informasi terkait pola hidup pasien, apakah dia sudah menjalankan exercise hariannya atau tidak sama sekali. Kemudian kita juga perlu menggali informasi mengenai faktor risiko, misalnya seperti adakah riwayat keluarga yang mengalami hipertensi sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua kita perlu melakukan pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisik sendiri dilakukan dengan pemeriksaan tekanan darah. Jadi untuk pemeriksaan tekanan darah ini dilakukan sebanyak 2 kali dan hasilnya itu adalah merupakan rata-rata dari kedua kali pengetesan tersebut. Kemudian untuk diagnosis hipertensi sendiri ditetapkan apabila ditemukan tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mmHg sebanyak 2 kali atau lebih kunjungan. Nah, kemudian di sini kita juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang terkait dengan pemeriksaan laboratorium. Kita dapat melakukan pemeriksaan darah lengkap, kadar ureum, kreatinin, gula darah, elektrolit, kalsium, asam urat, hingga urinalisis. Kemudian kita juga dapat melakukan pemeriksaan USG ginjal hingga foto toraks. Nah, terkait faktor risiko terjadinya kesalahan pada sistem kardiovaskular, kita juga dapat melakukan pemeriksaan EKG, kemudian dapat melakukan pemeriksaan ekokardiografi serta endoskopi sendiri. Mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Farha dengan 3 digit NIM terakhir 161. Untuk diagnosis banding dari hipertensi sendiri ada anxiety disorder, hipertiroid, sleep apnea, gagal jantung, penyakit ginjal kronis, keracunan amfetamin, Graves' disease, dan juga infark miokard. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Madari Jadinata dengan 3 digit NIM terakhir 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang family interaction. Penyakit hipertensi membutuhkan pengobatan seumur hidup dan keefektifan terapi ditentukan oleh kepatuhan pengobatan. Menurut WHO, dukungan keluarga merupakan salah satu intervensi untuk meningkatkan kepatuhan. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan minum obat, diet, berolahraga, dan mengelola stres. Hal ini merupakan tantangan bagi pasien dan keluarga agar dapat mempertahankan motivasi untuk mematuhi pengobatan selama bertahun-tahun. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, perkenalkan nama saya Nika Destan Skarta dengan NIM 191. Selanjutnya saya akan melanjutkan Disease Impact to the Family. Jadi, yang mana meningkatnya kebutuhan tambahan bagi pasien akan berdampak pada yang pertama itu ekonomi keluarga, di mana pengobatan hipertensi yang seumur hidup akan membebani biaya pengobatan, mulai dari membeli obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Kemudian lingkungan sosial keluarga, misalkan pasien yang mengalami hipertensi adalah sebagai tulang punggung keluarga, maka anggota keluarga lainnya harus menggantikan untuk bekerja. Kemudian aspek psikososial pasien akan terganggu karena pengobatan seumur hidup pasien merasa kehilangan kehidupan yang normal atau selalu tergantung dengan obat untuk menjaga tekanan darah pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya dengan NIM 012, di sini saya akan menjelaskan mengenai Family Medicine Approach. Di sini yang pertama ada Comprehensive Approach, di mana seorang dokter memandang pasien secara keseluruhan, tidak hanya dari sisi biologis, tetapi juga dari sisi sosial dan psikologisnya. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan koordinasi approach, di mana dokter keluarga bekerja sama dan kolaborasi secara profesional agar tercapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan kesembuhan yang optimal. Kemudian yang ketiga continue care approach, di mana pelayanan yang disediakan dokter keluarga merupakan pelayanan bersinambungan yang melaksanakan pelayanan kedokteran secara efektif, efisien, proaktif, dan terus-menerus demi kesehatan pasien. Sekian yang dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Made Kuswara Padewari dengan 3 digit terakhir 231. Sini yang keempat adalah prevention. Yaitu yang pertama ada health promotion, yaitu promosi kesehatan, merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Yang kedua, specific protection, khusus bagi pasiennya. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment, itu dapat mengurangi biaya pengobatan dan dapat mencegah catatan yang mungkin timbul jika suatu penyakit dibiarkan tanpa tindakan kuratif. Yang keempat, disability limitation, batas kecacatan. Yang kelima, yaitu rehabilitation, yaitu mengembangkan lembaga yang seperti mengembangkan lembaga rehabilitasi, menyadarkan masyarakat menerima mereka kembali. Baik, kemudian bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami. Saya Wahyu Erlangga dengan 3 digit terakhir 241. Jadi, hipertensi adalah kondisi tekanan darah pada arteri yang tidak normal, yaitu tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan diastoliknya itu lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Yang terbagi menjadi 2 golongan, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder, dengan faktor risiko yang dapat diubah secara umum, berhubungan dengan pola hidup seseorang, dan faktor risiko yang tidak dapat diubah, antara lain yaitu jenis kelamin dan faktor genetik. Nah, menurut literatur, setidaknya ada 45% dari populasi orang dewasa atau lebih dari 1 miliar orang dewasa di seluruh dunia yang memiliki hipertensi. Dan gejala yang paling sering dilaporkan itu adalah sakit kepala, pusing, gangguan mood, dan lain sebagainya. Lalu beberapa penyakit yang dapat menjadi diagnosis bandingnya antara lain anxiety disorder, sleep apnea, gagal jantung, dan lain sebagainya. Untuk terapi kepada pasien, keefektifannya itu ditentukan oleh kepatuhan, dan juga menurut WHO, dukungan keluarga salah satu intervensi yang dapat meningkatkan kepatuhan dari pasien itu sendiri. Yaitu suatu dampak yang dapat ditemukan dari penyakit ini, khususnya kepada keluarga, adalah meningkatnya kebutuhan tambahan terhadap obat-obatan. Dan itu juga kita sebagai dokter keluarga harus memandang pasien sebagai manusia seutuhnya, dan tentunya harus memberikan pelayanan yang komprehensif pada pasien melalui tindakan kolaborasi dan koordinasi dengan keluarga pasien, menampingi dan konsultasi terhadap perawatan yang berkesinambungan, serta memberikan edukasi dan saran bagi pasien terkait pencegahan dari penyakit yang dialami, seperti promosi kesehatan, perlindungan khusus bagi yang beresiko, dan juga diagnosis serta pengobatan yang tepat, serta rehabilitasi yang sesuai. Baik, sekian presentasi dari SGD kami, SGD A2. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.